Sebelum menjawab soal latihan berikut ini, silakan baca doa. 2. Siapkan alat tulis, buku, pulpen atau pensil. 3. Salinilah jawaban kalian di buku tulis, karena pada latihan ini sudah disertai dengan jawabannya. Selamat mengerjakan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksud dari tangan yang di bawah adalah A. Orang yang mencela pemberian. B. Orang yang suka memberi. C. Orang yang menjadi tanggungan hidup. D. Orang yang meminta-minta. Sedekah paling utama menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah titik-titik. A. Sedekah orang kaya kepada orang yang miskin. B. Sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan. C. Sedekah yang dilakukan untuk meringankan beban keluarga. D. Sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Nomor 3. Suka memberi dan menolong orang lain termasuk akhlak A. Mazmumah, B. Mahmudah, C. Qanaah, D. Inayah. Nomor 4. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Makna atau maksud kata yang ada di langit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat, bulan dan bintang, matahari dan awan, roh dan para jin. Nomor 5. Orang yang suka menahan-nahan harta di jalan Allah disebut A. Dermawan, B. Kikir, C. Hartawan, D. Qanaah. Nomor 6. Jika kita merasa cukup, Allah akan titik-titik-titik kebutuhan kita. A. Mencukupkan, B. Mensyukuri, C. Menerima, D. Menghadiahkan. Nomor 7. Barang siapa yang banyak kebaikannya, maka titik-titik-titik. A. Banyak diberi hadiah. B. Dirinya akan kaya. C. Sedikit musuhnya. D. Banyak temannya. Papan di bawah ini yang tidak termasuk perilaku dalam kebaikan adalah titik-titik-titik. A. Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. B. Memberi bantuan kepada teman yang terkena musibah. C. Memberi makanan kepada pengemis. D. Memberi jawaban pada saat ujian kepada teman. 9. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah karena ia adalah orang yang A. Menerima, B. Memberi, C. Memanfaatkan, D. Menghabiskan. Nomor 10. Apabila seseorang memberi sebagian hartanya kepada orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan, hal itu menyebabkan titik-titik. A. Bertambahnya pahala. B. Hati menjadi puas. C. Semakin percaya diri. D. Hapusnya pahala. 11. Amalan sedekah seseorang akan menjadi sia-sia apabila A. Jumlah sedekahnya hanya sedikit. B. Pemberi sedekah mengungkit-ungkit sedekahnya. C. Penerima sedekah orang yang tidak mampu. D. Pemberi sedekah orang miskin. Dalam hadis dikatakan bahwa memberi lebih baik daripada meminta. Ungkapan tersebut diistilahkan dengan A. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. B. Tangan di bawah lebih baik daripada tangan di atas. C. Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. D. Memberi dengan sedikit harta lebih bermanfaat. 13. Seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan untuk memiliki sikap A. Sombong, B. Tamak, C. Pamer, D. Peduli. Hadis yang menerangkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah diriwayatkan oleh A. Imam Ahmad dan Muslim, B. Bukhari dan Muslim, C. Abu Daud dan Tirmizi, D. Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. 15. Satu hal yang harus ada dalam diri seseorang pemberi adalah A. Kekayaan, B. Kekuatan, C. Keikhlasan, D. Keserakahan. 16. Berikut bukan manfaat yang akan dirasakan oleh penerima zakat. A. Memiliki sifat sombong. B. Terhindar dari perbuatan jahat karena merasa kekurangan. C. Meringankan bebannya. D. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17. Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka saling A. bermusuhan, B. melengkapi, C. bertikai, D. bertengkar. Orang yang gemar memberi dan menolong kesusahan orang lain dapat disebut
A. Berat tangan, B. Hartawan, C. Dermawan, D. Pemurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima sedekah dari seseorang yang memberi dan memberinya pahala jika dilakukan dengan titik-titik-titik. A. Senang hati, B. Ikhlas, C. Secara terhormat, D. Sembunyi-sembunyi. 20. Dermawan adalah sebutan bagi orang yang suka titik-titik-titik. A. Memberi hutang kepada orang lain, B. Memberi bantuan kepada orang lain, C. Menghibur orang yang sedang bersusah hati, D. Menjaga kehormatan orang lain. Nomor 21. Maksud dari kata asufla adalah titik-titik-titik. A. Di atas, B. Di bawah, C. Di tengah, D. Di samping. 22. Al-yadul ulya sebutan untuk A. Orang yang meminta, B. Orang yang bergantung, C. Orang yang menolong, D. Orang yang memberi. Lafal berikut yang berarti tanggunganmu adalah titik-titik. A. As-sailah, B. As-sufla, C. Ghaliyah, D. Ta'ulu. 24. Al-yadul ulya titik-titik-titik minal yadis sufla. A. Asyaddu, B. Akbaru, C. Atwalu, D. Khairun. 25. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa ala mimbar wa huwa yadhkuru shadaqata afu anis sa'ilah al yadul ulya khairum min jadi sufla wal yadul ulya munfiqatu wa sufla as-sa'ilah. Hadis di atas diriwayatkan oleh A. Imam Ahmad dan Muslim, B. Imam Bukhari dan Muslim, C. Imam Abu Daud dan Tirmizi, D. Imam Tirmizi dan Ahmad. Oke anak-anak, silahkan pelajari baik-baik soal latihan ini sebagai persiapan untuk menghadapi PH nantinya. Catat jawabannya di buku tulis. Jangan lupa like, share, and subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.